Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua. Karena kemarin kita udah bahas mengenai klasifikasi biaya, supaya kalian lebih paham, maka pada pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai kasus pengklasifikasian biaya pada perusahaan biskuit. Yuk, lanjut! Aku bacain soalnya ya. PT Biskuit Roma adalah perusahaan yang menghasilkan berbagai macam biskuit. Di antaranya adalah biskuit coklat, nenas, keju, dan rumput laut. Bahan baku yang digunakan adalah tepung terigu, tepung beras, gula, susu, coklat, nenas, keju, rumput laut, mentega, dan telur. Kemudian, dalam menyusutkan asetnya, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah di mana gedung dan kendaraannya disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan mesin disusutkan dengan metode unit produksi. Nah, pada akhir periode akuntansi, diketahui bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut, yaitu biaya bahan baku tepung terigu, biaya bahan baku tepung beras, biaya bahan baku gula, biaya bahan baku coklat, biaya bahan baku susu, biaya bahan baku rumput laut, biaya bahan baku nenas, biaya bahan baku mentega, biaya bahan baku keju, biaya bahan baku telur, biaya koki, biaya penjaga pabrik, biaya bahan penolong pewarna makanan, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan gedung kantor, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan kendaraan pabrik, biaya penyusutan kendaraan kantor, biaya listrik pabrik, biaya listrik kantor, biaya gaji karyawan pemasaran, biaya gaji karyawan akuntansi, biaya gaji karyawan personalia, biaya bahan bakar untuk mesin pabrik, biaya bahan bakar untuk kendaraan pabrik, biaya bahan bakar untuk kendaraan kantor, ongkos angkut barang yang dijual, biaya pajak bumi dan bangunan kantor, biaya pajak kendaraan pabrik, biaya pajak kendaraan kantor, dan yang terakhir adalah biaya iklan. Jadi, ada 31 jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, instruksinya, kelompokkanlah biaya-biaya tersebut ke dalam klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan dan berdasarkan penelusurannya. Yang pertama, berdasarkan penelusuran biaya. Nah, diketahui bahwa sebelumnya perusahaan telah mengeluarkan 31 jenis biaya. Nah, dari 31 jenis biaya tersebut, tugas kalian adalah mengelompokkannya mana yang termasuk biaya langsung dan mana yang termasuk biaya tidak langsung. Kemudian, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, dari 31 jenis biaya tersebut, kalian kelompokkan lagi dia menjadi apakah biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian, biaya-biaya yang tergolong ke dalam biaya produksi, kalian kelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yakni biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selamat bekerja! Pembahasan. Kalian udah selesai belum ngerjainnya? Ngerti nggak? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, pertama-tama, 31 biaya yang ada di soal kita klasifikasikan dulu berdasarkan penelusuran biaya, di mana 31 biaya tersebut kita kategorikan lagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kalian ingat nggak pengertiannya masing-masing? Kalau enggak, kita bahas lagi. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya, sedangkan biaya tidak langsung itu tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Nah, objek biaya di sini adalah produk. Produk kita apa? Yakni biskuit. Yuk, kita lanjut ke soalnya. Bahas yuk. Nah, poin 1-10 adalah biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu masuk kategori biaya langsung atau tidak langsung?
Seluruh biaya bahan baku tersebut adalah biaya langsung, karena biaya bahan baku langsung membentuk produk, yakni biskuit kita. Karena kalau tidak ada bahan baku, maka tidak ada juga biskuitnya. Nah, poin 11 yakni biaya koki. Biaya koki juga termasuk biaya langsung, karena koki langsung mengerjakan produk kita, yakni biskuit. Poin ke-12 adalah biaya penjaga pabrik. Penjaga pabrik adalah tenaga kerja tidak langsung karena penjaga pabrik tidak langsung membuat produk, yakni biskuit kita. Oleh sebab itu, biaya penjaga pabrik dikategorikan sebagai biaya tidak langsung. Poin ke-13 adalah biaya bahan penolong, yakni pewarna makanan. Walaupun pewarna makanan langsung membentuk produk, namun jumlahnya sangat kecil sehingga tidak mudah dan tidak akurat dalam perhitungan biayanya. Sehingga biaya bahan penolong yakni pewarna makanan dikategorikan sebagai biaya tidak langsung. Biaya pada poin 13 sampai 31 kecuali poin 16 termasuk biaya tidak langsung karena biaya-biaya tersebut tidak langsung menghasilkan produk. Poin yang terakhir adalah poin 16, yakni biaya penyusutan pabrik. Sebagaimana kita ketahui bahwa mesin adalah alat yang langsung membuat produk. Namun, kita tidak bisa mengkategorikannya langsung sebagai biaya langsung. Kita harus lihat dulu metode penyusutannya, karena satu mesin mungkin akan menghasilkan berbagai macam produk, sehingga kita tidak bisa menelusuri biayanya secara akurat dan mudah. Oleh sebab itu, kita harus lihat dulu metode penyusutan yang digunakan. Apabila metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, maka ia termasuk biaya tidak langsung. Dan apabila metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi, maka dia termasuk kepada biaya langsung. Gitu, ngerti kan? Setelah kita mengklasifikasikan biaya berdasarkan penelusurannya, sekarang kita klasifikasikan lagi biaya tersebut berdasarkan fungsi pokok perusahaan, di mana berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian, biaya produksi ada 3 lagi, yakni biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yuk, kita lanjut ke soalnya. Nah, sekarang kita fokus ke poin yang dituliskan dengan tanda merah ya. Nah, poin 1 sampai 10 adalah biaya bahan baku. Nah, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, bahwa biaya bahan baku ini adalah biaya langsung. Oleh sebab itu, maka poin 1 sampai 10 adalah biaya bahan baku langsung. Udah tahu kan biaya bahan baku langsung masuk mana? Ya, biaya produksi. Kemudian kita lanjut ke poin 11 yang bertanda hijau. Nah, biaya koki. Biaya koki sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Maka dia juga termasuk kepada biaya produksi. Nah, sekarang perhatiin poin-poin dengan tulisan warna biru. Nah, biaya-biaya dengan tulisan warna biru merupakan biaya-biaya yang di belakangnya ada tulisan pabrik. Biaya-biaya yang ada tulisan pabrik itu sudah pasti masuk overhead. Nah, biaya overhead adalah biaya produksi.
Nah, kemudian perhatikan tulisan yang berwarna ungu. Nah, tulisan yang berwarna ungu itu di belakangnya ada tulisan kantor. Nah, seluruh biaya-biaya yang ada kata kantornya itu adalah biaya administrasi dan umum. Nah, sekarang kita bahas sisanya ya. Yang pertama, poin 13, biaya bahan penolong yakni pewarna makanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya bahan penolong yakni pewarna makanan adalah biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung termasuk ke dalam kategori biaya overhead, sehingga ia tergolong ke dalam biaya produksi. Selanjutnya, poin 21, 27, dan 31. Biaya gaji karyawan pemasaran, ongkos angkut barang yang dijual, dan biaya iklan. Ketiganya merupakan biaya-biaya yang membantu dalam proses pemasaran. Nah, sehingga ketiganya termasuk ke dalam biaya pemasaran. Nah, yang terakhir, biaya gaji karyawan akuntansi dan biaya gaji karyawan personalia. Keduanya adalah karyawan yang bekerja di kantor, sehingga kedua biaya ini tergolong ke dalam biaya administrasi dan umum. Nah, selesai. Hore, selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.